Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, mitra bisnis, saat ini kita masuki sesi analisa falas, dan untuk itu saya Benny Rahmadi akan segera berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Benny, selamat sore mitra bisnis. Oke, baik Pak Rio, di tengah penantian terkait dengan debt ceiling, muncul lagi spekulasi terkait dengan inflasi Amerika yang membuat market menduga-duga bahwa The Fed bakal menaikkan suku bunga lagi. Nah, ini apakah faktor itu yang mendrive rupiah kita mengalami pelemahan dan juga sebagian dari hard currency tampak berfluktuasi terhadap dolar Amerika dan juga harga emas? Apakah itu faktor yang mempengaruhi atau ada faktor lainnya, Pak Rioli? Oke, minggu ini memang sedikit rumit kelihatannya ya. Iya. Ya, jadi kita coba lihat dulu rupiah kita kalau saat ini sedang ada sedikit penguatan, ya, 0,33% ya. Oke, kalau kita lihat di minggu lalu, Mas Benny, kalau dolar itu ada penguatan 0,98% ya, cukup besar ya. Kemudian dolar indeks itu minggu lalu ditutup di angka 104,21. Oke, sebenarnya kalau saya melihat secara personal, ini ada sedikit anomali yang terjadi di market, terutama terkait dolar. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita melihat indikasi-indikasi ekonomi yang ada, itu kecenderungan dolar itu harusnya tidak terlalu kuat. Oke. Ya, apa saja faktornya? Yang pertama adalah saya mencatat minggu lalu GDP US itu turun ya dari bulan sebelumnya menjadi saat ini 1,3%. Lalu ada kondisi terkait dengan meeting The Fed minggu lalu juga yang menyatakan bahwa ada indikasi The Fed cenderung menyepakati untuk menurunkan agresivitas dalam menaikkan suku bunganya. Oke. Ya, atau bahkan bisa jadi Juni nanti adalah yang terakhir. Ya, tapi ini semua tergantung lagi seperti yang Mas Benny sampaikan tadi terkait dengan inflasi ya. Nah, dari dua kondisi ini kemudian ditambah lagi kondisi yang ketiga, masalah debt ceiling. Ya, saya kira ini juga masih gonjang-ganjing ya, akan diselenggarakan voting. Nah, artinya 3 poin ini menurut saya bukanlah satu faktor fundamental yang cenderung bisa menguatkan dolar. Ya, jadi oleh karena itu kenapa saya katakan saya sedikit down dengan penguatan minggu lalu, which is mungkin di dalam minggu ini ada potensi koreksi. Namun, saya berikan catatan khusus, minggu ini kenapa saya katakan sedikit rumit, karena ada 2 momen besar yang mungkin ditunggu oleh market terkait dengan US dollar. Yang pertama itu adalah hasil dari pembicaraan Joe Biden dengan Republikan ya, terkait dengan debt ceiling. Kemudian yang kedua, hari Jumat ini akan ada pengumuman tenaga kerja non-farm payroll. Ya, artinya kalau kita lihat dari situasi yang ada, menurut hemat saya non-farm payroll ini akan salah satu penentu yang cukup kuat untuk pergerakan US dollar ke depan. Ya, karena jadi begini, biasanya di kondisi Amerika yang cenderung gonjang-ganjing, MFP akan muncul sebagai penentu. Itu sudah sering sekali terjadi ya. Artinya sekarang sama. Jadi saya melihat ada sebuah atau banyak momen-momen yang ditunggu oleh pelaku pasar, artinya terjadi gonjang-ganjing ini. Nah, maka nanti penetapan atau rilis data bagaimana perekonomian Amerika melalui data tenaga kerja ini akan menjadi penentu untuk pergerakan US dollar ke depan. So, artinya apa dari keseluruhan ini? Saya melihat mungkin dalam minggu ini sampai dengan Jumat atau paling tidak sampai hasil dari voting debt ceiling ini keluar, mungkin USD akan cenderung bergerak secara tipis. Dan ini sudah ditunjukkan dengan pergerakan sekarang yang hanya bergerak 0,0. Ya, sekarang bergerak 0,02%. So,
menurut saya pelaku pasar mungkin sementara waktu kalau tidak sangat urgent bisa sedikit menghindari dulu US dollar. Oke. Itu akan lebih wise menurut saya sambil menunggu secara big picture daripada kondisi perekonomian AS terutama terkait dengan tenaga kerja, kemudian terkait dengan debt ceiling, ini cenderung kemana. Nah, kalau itu sudah kita dapatkan, maka untuk long term atau medium term trade di minggu depan itu akan lebih baik menurut saya. Oke. Jadi ini analisis personal ya. Nah, kemudian terkait dengan rupiah kita. Nah, kalau kita melihat rupiah kita di minggu lalu ada penguatan 0,98% US dollar, tapi rupiah kita tidak mampu mengimbangi. Hanya terjadi pelemahan 0,2%. Ya, artinya apa? Artinya menurut saya market IDR ini tuh meragukan penguatan USD. Seperti yang terjadi apa yang saya sampaikan tadi. Saya personal meragukan penguatan USD. Ini tercermin juga dari pergerakan rupiah kita. Pergerakan rupiah kita hanya melemah 0,2, sedangkan USD menguatnya hampir 1%. Nah, kemudian kalau dalam situasi seperti ini, maka kecenderungannya kalau saya secara pribadi melihat rupiah kita justru memiliki potensi untuk menguat. Ya, di minggu ini. Kenapa? Satu ya, tidak ada data fundamental cukup kuat untuk mendukung penguatan USD sampai dengan saat ini. Kemudian di dalam negeri itu ada tren kembalikan atau tren capital inflow di negara kita di 1 minggu terakhir. Betul. Nah, biasanya ini akan bergerak tidak sesaat. Biasanya akan bergerak berkelanjutan. Artinya kalau ada capital inflow, maka potensi rupiah kita untuk menguat itu cukup besar. Oke, nah untuk itu angka penguatan rupiah kita kalau terjadi di dalam minggu ini, saya mentargetkan untuk angka di support yaitu sekitar 14.800. Oke, 14.800 untuk supportnya Pak ya? Ya, artinya ada potensi dari sekarang 14.950 yaitu sekitar 150-an rupiah untuk dikejar oleh rupiah kita dalam minggu ini, Mas Benny. Oke. Saya pikir sekilas seperti itu antara rupiah dengan US dollar. Oke, yang menarik persoalan debt ceiling ini tampaknya bakal diundur. Kalau tadi limitnya sampai dengan tanggal 1 Juni, tapi ternyata Janet Yellen sudah menyatakan diundur sampai dengan tanggal 5. Nah, gimana Pak? Apakah jadi persoalan juga ini Pak? Ya, saya kira kalau ini belum ada data, ini hanya feeling saya secara pribadi dan juga sekilas melihat optimisme market dunia, saya pikir ini akan cenderung mulus. Artinya akan cenderung disetujui dan voting pun akan cenderung memenuhi apa yang diinginkan oleh Presiden AS atau pemerintahan AS ya. Nah, artinya kalau ini terjadi, maka kecenderungan market itu adalah lebih stabil, ya, karena yang dikhawatirkan kan imbas global, ya dari gagal bayar Amerika ini. Nah, kalau secara personal itu saya lihat bahwa ada potensi kalau kita lihat dolarnya juga berani menguat, kemudian beberapa negara juga hijau pasar modalnya, maka saya pikir lebih cenderung ini mungkin akan ke arah lebih positif. Saya pikir itu. Ya, baik. Terakhir Pak, paling tidak hari ini memang Amerika holiday sehingga tidak ada data yang keluar. Tapi besok akan ada pengumuman CB Consumer Confidence. Ini tampaknya juga akan berpengaruh terhadap pergerakan dolar Amerika. Gimana Bapak melihat hal ini Pak? Ya, kalau memang rekan-rekan pelaku pasar itu biasa memperhatikan data, saya kira consumer confidence juga sangat berpengaruh ya. Artinya kita lihat aja bagaimana hasilnya besok. Kalau misalnya sekarang kita lihat dan konsensus yang terjadi adalah consumer confidence dari 101 menjadi 99 ya. Nah, artinya ada sedikit keraguan dari confident consumer, maka kita akan tunggu, kita akan lihat bagaimana aktualnya besok. Tapi saya pikir ya itu tadi, kalau saya secara personal melihatnya kondisi Amerika ini harusnya sekarang di titik sekarang itu cenderung melemah USD-nya, tapi itu sangat depend juga kepada hasil daripada voting, kemudian juga ditambah dengan bagaimana November.
Jadi seperti saya bilang tadi, kalau not very urgent, mungkin bisa keep USD dulu untuk minggu ini, kecuali teman-teman atau rekan-rekan yang suka dengan volatil, mungkin ya silakan aja. Tapi paling tidak tahan diri dulu lah ya. Ya, kalau saya personal lebih cenderung itu. Oke, Pak, spesifik untuk gold gimana, Pak? Ya, untuk gold, kalau Mas Benny masih ingat, minggu lalu saya sampaikan bahwa gold potensi turun, ya, jadi 1940-an itu 1940 bahkan 1930 itu bukan angka yang sulit untuk dicapai, dan kebetulan juga sudah terjadi. Nah, tinggal ini kelanjutannya bagaimana. Kalau menurut saya, melihat potensi yang ada, gold masih punya potensi untuk turun, ya. Apa di dasar reasonnya? Saya melihat beberapa data kondisi perekonomian dunia itu quote unquote ya, itu relatif cukup baik. Ya, artinya tidak ada yang terlalu berbahaya, kecuali masalah debt ceiling US aja ya. Nah, kalau ini kondisi terus berlangsung, saya pikir potensi gold itu untuk tidak diminati itu cukup besar. Nah, apalagi kalau ditambah nanti ada penguatan US dollar, maka dia akan turun lebih jauh. Namun kalau misalnya untuk memanfaatkan market, saya pikir seperti biasa karakteristik gold, kalau kita sudah meyakini arah, misalnya kita yakini ini bearish misalnya, maka setiap kenaikan 30-an dolar per troy ounce itu bisa dilakukan short position atau sell position ya. Kalau misalnya saya lihat kemarin low-nya ada di 1936, mungkin di angka sekitar 1960-an, saya kira ambil posisi short itu mungkin cukup berpeluang untuk gold. Itu dalam jangka pendek, paling tidak pendek dan menengah. Ya, Pak ya. Betul, pendidikan menengah, betul. Baik, kalau begitu Bapak Rioli, terima kasih Pak atas informasi yang telah Bapak sampaikan, dan pastinya sukses Pak untuk Bapak. Ya, terima kasih. Ya, mitra bisnis Pas FM, itulah tadi diskusi saya bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli. Kami yakin dan percaya apa yang kami diskusikan bisa menjadi bagian dari panduan Anda dalam berinvestasi. Tapi pastinya keputusan untuk berinvestasi tetap ada di tangan Anda. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Anda. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.